Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati. Jadi pada kali ini saya akan membahas sebuah artikel dengan judul Pasar Uang dan Pasar Modal dalam Perspektif Islam. Sebelum pasar modal diluncurkan pada 14 Maret 2003 oleh Bapepam dan MK, ada yang namanya Jakarta Islamic Index, reksadana syariah, yang diluncurkan pada tahun 1997, obligasi syariah yang diluncurkan pada tahun 2002. Nah, pasar modal sendiri ini adalah tempat transaksi antara investor dengan emiten dengan menggunakan beberapa instrumen seperti saham, obligasi, reksadana dan semacamnya. Sedangkan pasar uang adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap mata uang lokal dan asing, atau yang lebih dikenal dengan valuta asing. Jadi selain dari pengertian pasar modal dan pasar uang ini, perbedaan keduanya dapat dilihat dari perbedaan hukumnya, yang dimana pasar uang dihukumi dengan konsep jual beli secara khusus, yakni akad asyarf atau jual beli valuta asing harus dalam bentuk tunai guna untuk menghindari yang terjadinya riba. Dalam pasar modal memiliki beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama itu adalah emiten, yang kedua perantara emiten, yang dimana perantara emiten ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu adalah penjamin emisi, yang kedua akuntan publik, terakhir adalah perusahaan penilaian. Selanjutnya adalah badan pelaksana dan pasar modal, yang keempat adalah perantara perdagangan efek, dan yang kelima adalah investor, serta yang keenam adalah bursa efek. Nah, pasar modal terbagi atas dua bagian, yakni pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Dari kedua hal ini, perbedaannya dapat dilihat dari tiga aspek. Yang pertama itu adalah indeks sahamnya. Yang kedua yang membedakan antara pasar modal syariah dan konvensional itu terletak pada instrumennya. Dalam pasar modal syariah, instrumen yang diperjualbelikan itu seperti obligasi syariah yang meliputi prinsip mudharabah, musyarakah, salam, istisna dan sebagainya. Ada saham dan juga reksadana syariah, yang dimana merupakan reksadana ini merupakan penggabungan antara obligasi dan saham syariah dalam suatu produk yang dikelola oleh investor, manajemen investor. Terus yang kedua adalah dalam pasar konvensional, surat-surat berharga seperti obligasi, saham, dan instrumen turunannya seperti opsi, right, warrant, dan reksadana. Nah, hal yang ketiga itu adalah mekanisme transaksi, yang dimana mekanisme transaksi dalam pasar modal syariah yaitu tidak mengandung riba, gharar, dan perusahaan yang bergerak di bidang yang diharamkan. Dalam penilaian pasar modal syariah itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui yang namanya perseroan terbatas. Kenapa? Karena badan usaha inilah yang menerbitkan yang namanya saham dan sebagai emiten yang mencatatnya dalam bursa efek yang akan diperdagangkan. Nah, adapun beberapa hal dalam perseroan terbatas yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang pertama adalah syarat perseroan atau syirkah dalam Islam yang meliputi ijab dan kabul untuk kesepakatan kerjasama yang harus mengandung makna kerjasama dalam suatu urusan. Sedangkan yang kedua adalah tanggung jawab terbatas dalam perseroan terbatas. Yang ketiga adalah perseroan terbatas tidak memenuhi syarat perseroan dalam Islam. Dan yang terakhir adalah perdagangan saham yang bertentangan dengan syariat Islam. Itulah yang dapat saya paparkan tentang artikel ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.